untuk mengajak suaminya berhubungan badan. Nah, lagi-lagi Adit ini memperlihatkan sikap yang nggak wajar. Jadi Adit kayak kerasukan, sambil matanya melotot dan nunjuk-nunjuk. Kamu siapa? Kamu siapa? Seakan-akan Adit ini nggak mengenali istrinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini dan selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang cerita kiriman dari Tina. Tina saat ini tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami sama keluarganya, terutama sama suaminya. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, untuk pengirim cerita kali ini bernama Tina. Saat ini Tina tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami keluarganya. Jadi perlu diketahui sebelumnya, sejak lulus SMA, Tina ini nggak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena emang faktor perekonomian yang dimiliki kedua orang tuanya waktu itu. Sehingga bisa nggak bisa, Tina ini setelah lulus dari SMA, dia harus mencari pekerjaan. Nah, waktu itu Tina bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerahnya. Di situ Tina bekerja di bagian produksi dan kurang lebih bekerja di situ selama 2 bulan. Tina mengenal sosok laki-laki namanya Adit. Jadi Adit ini bekerja di situ menjabat sebagai kepala produksi. Nah, karena emang seringnya ketemu gitu ya di bagian produksi itu, lama-kelamaan Tina ini menganggap kalau Adit ini adalah sosok laki-laki yang dia itu selain tanggung jawab sama pekerjaan, Adit ini juga orangnya sangat humoris gitu loh. Nah, Tina sendiri menganggap kalau deket-deket sama si Adit ini, Tina ini ngerasa nyaman gitu loh. Nah, setelah seiring berjalannya waktu dan mereka saling dekat, gak lama setelah itu mereka akhirnya menjalin suatu hubungan. Dan kurang lebih beberapa bulan pacaran, akhirnya Tina sama Adit ini memutuskan untuk menikah. Nah, setelah mereka menikah, Tina ini gak lagi kerja di pabrik itu. Jadi yang kerja cuma si Adit. Waktu itu Tina cuma pure jadi ibu rumah tangga. Nah, kurang lebih rumah tangga itu dijalani 2 tahun. Tina menganggap kalau keluarganya itu cukup harmonis. Waktu itu juga Tina udah punya anak perempuan namanya Lia. Akan tetapi yang jadi janggal, Tina ini ketika pernikahan itu berjalan 3 tahun, Tina merasa kalau suaminya ini agak aneh gitu. Nggak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi waktu itu pernah
sekitar jam 10 malam, biasa kan kalau pasangan suami istri itu pasti ada hubungan badan. Nah, biasanya itu terjadi seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Nah, waktu itu Adit ini nggak pernah menjamah istrinya sendiri hampir 2 bulan. Nah, waktu itu karena seorang perempuan juga, dia juga harus menyalurkan hasrat gitu ya, atau apa, biologisnya seperti itu. Dan lama-kelamaan seorang perempuan terutama ya, itu harus menyalurkan apa yang jadi kebutuhan intimnya gitu. Nah, waktu itu sekitar jam 10 malam itu Tina ini bilang ke suami kalau, ayo mas, kita udah kurang lebih 2 bulan loh nggak hubungan badan. Nah, akan tetapi jawaban Adit waktu itu, Adit malah seakan kerasukan. Jadi mirip orang kerasukan lah, intinya seperti itu. Jadi dia cuma mengerang dan matanya melotot dan sambil nunjuk-nunjuk si Tina ini. Seakan-akan Adit nggak mengenal sama istrinya sendiri. Jadi malam itu ketika diajak hubungan badan gitu ya, malah Adit ini bilang, kamu siapa? Kamu siapa? Kayak gitu. Nah, waktu itu Tina merasa kalau wah, mungkin suamiku baru kecapean, udah seharian bekerja. Mungkin saat itu suaminya nggak mau untuk diganggu atau hubungan badan. Nah, singkat cerita, setelah beberapa hari setelah itu, lagi-lagi Tina ini ngerasa kayak ada dorongan dari dalam tubuhnya, seakan-akan pengen menuntaskan hasratnya. Nah, waktu itu juga sama seperti yang beberapa hari yang lalu. Sekitar jam 10 malam, Tina ini karena dirasa anaknya juga udah tidur, Tina minta sama suaminya, ayo mas, kita hubungan lagi, kita udah lama loh nggak hubungan badan. Nah, lagi-lagi yang terjadi, Adit ini seakan marah sama istrinya sendiri. Dia bilang, kamu siapa? Kamu siapa? Kayak gitu. Nah, akan tetapi 2 kali suaminya aneh gitu ya, kayak kerasukan ketika mau diajak hubungan badan. Tina waktu itu juga gak mikir sesuatu hal yang apa ya, membuat kenapa sih suaminya kok bisa kayak gini gitu. Jadi yang dirasakan Tina waktu itu, ya mungkin suamiku baru capek dan emang baru nggak mau hubungan badan. Nah, hingga akhirnya di tahun yang ketiga itu sampai di tahun yang keempat usia pernikahannya itu, lama-lama Tina ini kayak apa yang ngerasa, loh aku jadi istri kok nggak pernah mendapatkan nafkah batin gitu. Nah, karena emang udah apa ya, ngerasa ada yang janggal dengan suaminya itu. Waktu itu sekitar jam 8 pagi setelah Adit ini berangkat kerja, karena rumah orang tuanya Tina ini nggak jauh, kurang lebih sekitar 100 meter dari rumahnya Tina sendiri. Nah, jam 8 pagi itu Tina main ke tempat ibunya. Jadi di situ cuma ada ibunya. Waktu itu bapaknya nggak tahu pergi kemana. Yang jelas di situ cuma ada ibunya, dan Tina ini menceritakan tentang keanehan-keanehan suaminya ke ibunya. Waktu itu ketika udah mendengar cerita dari anaknya gitu ya, ibunya Tina ini bilang kalau, waduh, jangan-jangan suami kamu main serong atau main belakang. Jangan-jangan ada perempuan lain selain kamu, Tin. Nah, waktu itu Tina cuma menjawab kalau, wah kayaknya nggak mungkin deh. Jadi Tina masih positive thinking gitu loh terhadap suaminya itu. Nah, karena tanggapan anaknya seperti itu, akhirnya ibunya ini bilang kalau, ya udah gini aja Tin, nanti sore aku bilang ke bapak, aku ceritain masalahmu biar bapak nanti nyari solusi gimana kok si Adit seperti itu gitu. Nah, akan tetapi Tina ini melarang gitu, jangan bu, bapak jangan dikasih tahu dulu tentang masalah ini. Coba nanti biar Tina yang menelusuri sendiri gitu. Kenapa sih Mas Adit kok bisa seperti itu? Nah, singkat cerita, setelah main atau cerita ke ibunya, Tina ini pulang, dan pulangnya itu sekitar jam 12 siang. Jadi sesampainya di rumah, Tina ini melihat
ada 2 pasang sepatu di depan pintu rumahnya. Yang satu itu milik suaminya sendiri, dan yang satu waktu itu emang nggak tahu gitu ya, loh itu sepatunya siapa, kok ada 2 pasang, yang satu punya siapa. Nah, saking penasarannya, Tina waktu itu langsung masuk ke dalam rumah, terus ngelihat di ruang tamu gitu loh. Nah, ternyata di situ ada seorang laki-laki yang katanya namanya Budi. Jadi Budi ini nggak tahu teman suaminya dari mana, yang jelas itu bukan teman dalam satu lingkup pekerjaan. Dan siang itu Tina baru ngelihat, oh ternyata suamiku punya teman yang namanya Budi ini. Nah, ketika ditanyakan gitu ya ke suaminya, loh mas, itu teman yang mana? Padahal di pabrik nggak ada yang namanya Budi. Nah, waktu itu suaminya bilang kalau, oh ini bukan teman sepabrik kok, Budi ini teman di pabrik yang lain gitu loh. Karena memang di kawasan daerah tempat tinggalnya Tina itu banyak sekali pabrik. Ketika suaminya bilang seperti itu, Tina ya, oh ya udahlah nggak apa-apa, sekalian ngajak temennya makan siang gitu. Karena rumahnya Tina sama tempat kerjanya si Adit itu nggak jauh, kalau naik motor ya cuma 5 menit lah ditempuh. Nah, jadi hampir setiap hari, setiap siang gitu ya, jam istirahat itu suaminya pulang dan makan di rumah. Nah, beberapa hari setelah itu, Tina ini ngerasa ada yang janggal tentang perilaku suaminya. Hampir setiap hari, Adit ini pegang handphone, dan ketika dipinjam itu nggak boleh. Padahal hari-hari yang sebelumnya, handphone itu ditaruh meja, dipinjam sama istrinya itu biasa gitu. Tapi setelah beberapa hari yang lalu itu, Adit bawa seorang teman yang namanya Budi itu, perilakunya itu agak berbeda gitu loh. Jadi pernah waktu itu sekitar jam 8 malam, jadi sekitar jam setengah 8 itu Adit mungkin karena kecapean gitu ya kerja, dan dia ini tidur lebih awal. Jadi handphone waktu itu ada di meja kamar. Nah, sekitar jam 8 malam itu Tina ini karena saking penasarannya gitu ya, kenapa sih handphone kok nggak boleh dipinjem gitu kan. Akhirnya ada notifikasi malam itu, ketika nyoba dibuka handphone suaminya, itu ada notifikasi yang di situ adalah chat dari yang namanya Budi itu. Akan tetapi yang jadi aneh, chatnya itu manggilnya sayang gitu loh. Nah, setelah itu Tina sempat mikir gitu ya, loh ini Mas Adit kenapa ya kok bisa manggil-manggil sayang sama orang ini, dan seakan-akan kok ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, akhirnya malam itu Tina gak bisa tidur karena kepikiran tentang seseorang yang bernama Budi itu. Loh, emang Budi ini siapa? Kok hubungannya kok sejauh itu, dan itu adalah laki-laki. Nah, malam itu dia berkecamuk dengan pikirannya sendiri, dan keesokan harinya lagi-lagi Tina ini pergi ke tempat ibunya untuk menceritakan hal itu. Jadi gini Bu, Mas Adit itu suka chattingan, dan infonya itu kalau aku pinjem gitu ya, itu Mas Adit nggak boleh. Nah, terus kemarin aku sempat ngelihat ada chattingan dari seorang laki-laki, manggilnya itu dengan sebutan sayang. Nah, setelah mendengar cerita dari anaknya, ibunya Tina ini bilang kalau, wah ini ada yang gak beres sama suamimu Tin. Jadi mungkin suamimu itu udah gak lagi suka lawan jenis. Lah maksudnya gimana Bu? Lah ini buktinya, kamu cerita ada panggilan sayang, walaupun itu lewat chat, tapi kita kan gak tahu kehidupan di luar itu seperti apa. Mungkin suamimu selalu ketemu entah di mana sama si laki-laki itu. Nah, akhirnya Tina agak sedikit terbuka gitu ya pikirannya, yang tadinya itu selalu berpikiran positif terhadap suaminya itu. Setelah ibunya ini ngasih gambaran, akhirnya Tina ya, mungkin bisa Bu seperti itu. Mungkin juga Mas Adit melakukan hal-hal yang emang itu di luar nalar, atau sesuatu hal yang emang itu dilarang agama. Nah, waktu itu sekitar jam setengah 1 siang. Jadi emang itu disengaja sama si Tina, pulangnya itu siang. Dan biasanya jam istirahat siang itu
Adit ini pulang ke rumah untuk makan siang. Nah, sesampainya di rumah, Tina ngeliat ada sepatu lagi, dan itu mirip sepatu yang beberapa hari yang lalu yang itu ada di rumahnya, dan gak lain adalah si Budi itu. Nah, ketika masuk ke dalam rumah, dilihat di ruang tamu gitu, loh kok gak ada, pada kemana. Nah, ketika Tina ini berjalan ke arah dapur, karena sebelum masuk ke dapur itu melewati kamar utama yang gak lain adalah kamarnya si Tina sendiri. Di situ Tina agak shock gitu ya. Waktu itu kamarnya agak sedikit terbuka, dan ketika dilihat di dalam itu ada Adit sama si Budi itu sedang kayak bermesraan gitu loh. Walaupun semua pakaiannya itu masih dipakai, jadi dia nggak bugil. Akan tetapi ada sesuatu hal yang membuat Tina ini shock gitu. Jadi mereka berdua ini berciuman. Nah, karena saking nggak tahan gitu ya ngelihat suaminya berkelakuan seperti itu, akhirnya pintunya itu langsung didobrak, dibuka kayak gitu. Karena dengar kan suara pintu kebuka, akhirnya mereka berdua yang ada di dalam kamar itu kaget gitu. Nah, setelah itu Adit ini bilang sambil marah-marah sama istrinya, "Loh mah, kamu dari mana? Wong kita istirahat biasanya makan di rumah, kok ini belum ada makanan." Jadi hari itu emang disengaja sama Tina, dia nggak mempersiapkan makan siang untuk suaminya. Nah, jadi bukannya malah malu gitu ya, kepergok sama istrinya sendiri yang waktu itu baru ciuman, akan tetapi malah marah-marah gitu loh, menganggap kalau kamu tuh istri nggak tahu diri gitu loh. Suami udah capek-capek kerja, makan siang nggak disiapin. Nah, ketika dimarahin, Tina ini nggak bilang apa-apa, dia cuma bisa nangis sambil gendong anaknya. Setelah itu Tina ini langsung keluar rumah lagi dan pergi ke rumah ibunya. Nah, di situ Tina ini menceritakan apa yang barusan dia lihat ke ibunya. Nah, ibunya cuma bilang kalau, "Wah, ini harus ditindaklanjuti, Tin. Kita nggak bisa tinggal diam kalau emang suamimu udah berkelakuan yang seperti itu." Nah, singkat cerita, setelah semuanya mengetahui gitu ya, kecuali bapaknya Tina. Jadi selama 2 tahun, Tina ini nggak pernah dikasih nafkah batin sama suaminya. Nah, setelah itu Tina ini pulang, dan waktu itu sekitar jam 2 siang, suaminya udah nggak ada di rumah, mungkin dia udah berangkat lagi kerja. Nah, beberapa hari setelah itu, nggak tahu kenapa bapaknya Tina ini ngerasa ada yang janggal sama anaknya sendiri. Jadi bapaknya ngerasa kalau, wah, mungkin Tina ini ada masalah sama suaminya. Karena ya mungkin seorang bapak gitu ya, ngerasa kalau anaknya itu menyimpan sesuatu gitu loh, anaknya itu baru ada masalah. Nah, waktu itu ketika bapaknya Tina datang atau berkunjung ke rumah Tina, bapaknya ini bilang, "Tin, akhir-akhir ini kok kamu agak beda ya. Bapak ngerasa kalau kamu itu ada masalah." Nah, ketika ditanya seperti itu, Tina bilang, "Emang ada apa sih, Pak?" Oh, Tina nggak ngerasa apa-apa tuh. Waktu itu Tina cuma bisa jawab seperti itu. Nah, akan tetapi bapaknya Tina ini selalu mancing-mancing gitu loh tentang kondisi suaminya. Jadi, "Gimana, Tin, pekerjaan suamimu lancar enggak? Terus suami kamu itu bergaulnya sama siapa aja?" Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seakan-akan itu memancing biar Tina ini menceritakan tentang keluh kesahnya sama bapaknya. Nah, karena emang ngerasa nggak tahan juga, akhirnya waktu itu Tina ini kayak meledak-ledak gitu ya. Dia mencurahkan semua atau menceritakan semua tentang apa yang dia alami. Nah, setelah Tina menceritakan semuanya tentang perlakuan Adit selama 2 tahun terakhir, bapaknya cuma bilang kalau, "Ya udah, gini aja, Tin. Bapak tahu alamat orang pintar. Jadi orang itu emang biasa menyelesaikan masalah-masalah, salah satunya keluarga, dan mungkin ada hal-hal gaib yang merasuki pikiran suamimu." Nah, setelah bilang seperti itu, Tina ya ngangguk-ngangguk gitu aja. "Ya udah,
Terus gimana Pak solusinya? Nah, waktu itu sekitar jam 3 sore. Jadi memang si Adit belum pulang gitu ya, belum pulang kerja. Tina ini diajak sama bapaknya pergi ke suatu tempat. Jadi di situ ada orang pintar namanya Pak Akbar. Nah, sesampainya di sana, Tina ini bercerita ke Pak Akbar kalau kondisi suaminya seperti ini, Pak. Nah, akhirnya Pak Akbar setelah mendengar semua ceritanya gitu ya, Pak Akbar ini masuk ke dalam kamar yang emang di situ sebagai tempat prakteknya. Setelah beberapa menit setelah itu, Pak Akbar ini keluar dan duduk di ruang tamu. Dia bilang ke Tina, gini Mbak, suami kamu pernah punya benda-benda pusaka enggak? Pernah tirakatan puasa mutih atau apa gitu enggak? Nah, waktu itu Tina karena emang nggak pernah ngelihat gitu ya suaminya itu punya benda-benda pusaka, apalagi puasa mutih gitu loh, atau tirakatan. Tina cuma jawab, nggak pernah tuh Pak. Setahu aku sih suamiku nggak seperti itu. Jadi dia layaknya orang pada umumnya. Pagi kerja, pulang sore, malamnya di rumah tidur, seperti itu. Jadi gini Mbak ya, bukannya aku mau gimana-gimana. Kayaknya sepenglihatan saya, suami kamu itu punya suatu benda, di situ semacam batu akik, warnanya putih. Yang di dalam batu itu ada sosok jin, dan jin itu suka sama sesama jenis. Nah, mendengar yang seperti itu, Tina ya kaget gitu kan. Wah, masa sih Pak? Masa sih suamiku bisa punya hal-hal yang seperti itu, apalagi memiliki sosok jin. Nah, akhirnya dari situ Pak Akbar ini menceritakan semua, jadi menjelaskan gitu ya, kalau iya suami kamu itu pernah ritual dan sekarang ini punya sosok jin yang suami kamu sendiri nggak sadar kalau jin itu sering merasuki, dan ketika suami kamu berhubungan atau deket-deket sama seorang perempuan, jin itu akan marah dan merasuki suami kamu. Nah, waktu itu sempat diem gitu ya Tina. Akhirnya bapaknya Tina ini cuma bilang kalau ya udah sabar dulu aja Tin, nanti kita selidiki lagi, bener nggak suami kamu punya benda-benda yang seperti itu. Nah, singkat cerita, setelah sepulang dari Pak Akbar itu, sesampainya di rumah, Tina ini berusaha untuk mencari benda-benda itu milik suaminya. Jadi yang katanya ada batu akik warnanya putih, nah itu dicari. Dan ketika suaminya udah tidur, anaknya juga udah tidur, Tina ini nyari di lemari, di laci-laci, terus pokoknya di saku-saku celana, itu dicari, dan ternyata yang diomongkan Pak Akbar tadi sore itu betul. Ada sebuah batu yang itu ditemukan di saku celana, yang itu posisi celananya masih terlipat. Jadi itu celana yang emang ada di rak-rak baju gitu loh, atau di lemari. Nah, Tina melihat itu langsung dimasukkan lagi ke dalam kantong. Jangan sampai ketika esok hari, ketika suaminya mencari batu itu kok nggak ada, pasti akan menanyakan hal itu gitu kan. Jadi Tina nggak mau ribut gitu, pagi-pagi udah ribut, dia nggak mau. Akhirnya Tina dimasukkan lagi benda itu, dan yang jelas Tina udah tahu lah, oh ternyata betul Pak Akbar gitu kan. Nah, setelah itu Tina ini beranjak untuk tidur, dan waktu mau tidur karena masih kepikiran gitu ya tentang perilaku suaminya itu, jadi 1 jam Tina ini terjaga, jadi dia nggak kunjung tidur gitu. Nah, kurang lebih jam 12 malam Tina ini ngelihat suaminya bangun dari tidurnya, kemudian ke kamar mandi, terus Tina ngelihat kalau suaminya itu buka lemari dan ngambil batu itu gitu loh. Nah, waktu itu ketika batu itu udah diambil sama suaminya, Adit ini keluar kamar dan duduk di ruang tamu. Nah, karena saking penasarannya, loh suamiku ngapain sih, mau apa dengan batu itu? Ternyata ketika dicermati gitu ya, diintip dari depan kamar, ternyata Adit malam itu melakukan kayak sebuah ritual. Jadi di situ Adit kayak bakar kemenyan karena emang baunya sangat menyengat.
Terus ada beberapa bunga-bungaan di situ dan beberapa minyak. Waktu itu nggak tahu kenapa Tina setelah beberapa menit gitu ya, suaminya ritual, Tina ngerasa di belakang tengkuknya itu kayak ada yang berat gitu loh. Jadi kayak ada bayangan hitam dan itu berat di tengkuknya. Nah, ketika nengok ke belakang di depan pintu kamar mandi, Tina ini ngelihat ada sosok besar dan itu warnanya hitam. Jadi rambutnya itu panjang tapi nggak ada mukanya gitu. Nah, melihat yang seperti itu, akhirnya Tina ini ya refleks gitu ya. Dia teriak, "Aduh, astagfirullah," kayak gitu. Dan ketika mendengar itu, karena suaranya kenceng gitu kan, Adit itu ya langsung kaget gitu ya, nengok ke belakang. "Loh mah, kirain kamu udah tidur, kamu ngapain di situ? Kok teriak-teriak?" Tina ini cuma bisa jawab karena memang dia nggak mau ribut gitu ya, apalagi itu malam hari jam 12 malam. Tina waktu itu cuma bilang kalau, "Iya mas, aku terbangun dan ini mau ke kamar mandi kebelet pipis." Lah terus teriak-teriak ngapain? "Itu tadi ada kecoa." "Oh, di mana kecoanya?" "Nggak tahu, tadi jalan ke sana," gitu loh. Jadi Tina ini jawab sebisanya. Yang jelas seakan-akan Tina nggak mengetahui tentang aktivitasnya suaminya waktu itu. Nah, malam itu akhirnya Tina langsung ke kamar mandi, pergi untuk pipis. Dan setelah dari kamar mandi, Tina ini nggak ngelihat suaminya di ruang tamu. Tapi ketika Tina masuk kamar, suaminya udah ada di dalam kamar. Jadi waktu itu sambil mungkin baru nyimpen batu akiknya itu di dalam lemari. Nah, malam itu pun berlalu dan beberapa hari setelah itu, lagi-lagi Tina ini menceritakan tentang apa yang dia lihat malam itu ke kedua orang tuanya. Nah, ketika Tina ini cerita gitu ya, bapaknya ini seakan-akan kayak nggak terima. "Loh, gimana toh Tin? Padahal suami kamu itu kan keturunan anak yang emang orang tuanya itu tahu agama. Kenapa kok anaknya seperti itu?" Nah, jadi ketika udah mengetahui banyak hal gitu ya, bapaknya Tina ini marah-marah gitu. Kayak nggak terima anak mantunya berkelakuan yang seperti itu. Nah, setelah mereka semuanya tahu tentang ritual yang dialami Adit atau dijalani Adit gitu ya, akhirnya bapaknya ini pergi lagi, tapi sendirian waktu itu, pergi ke rumah Pak Akbar selaku orang pintar itu. Nah, sepulang dari rumah Pak Akbar, bapaknya Tina ini langsung bilang ke Tina kalau, "Oh gini Tin, Pak Akbar tadi pesen kalau kamu disuruh puasa Senin Kamis." "Lah, ngapain Pak puasa Senin Kamis?" "Ya mungkin selain itu juga sunnah, selain kamu dapat pahala, kamu juga akan dimudahkan dari suatu masalah dan pikiran kamu juga akan jernih gitu." Itu kata Pak Akbar. "Nah, nanti pelan-pelan suami kamu akan memperlihatkan sikap aslinya. Jadi suami kamu nanti akan pelan-pelan memperlihatkan kalau kesalahannya itu di situ gitu." Nah, akhirnya mendengar penjelasan dari bapaknya itu, Tina sempat beberapa hari memang puasa. Jadi selama 4 tahun Tina ini nggak pernah dikasih nafkah batin. Dan hampir sering ketika Tina minta hubungan badan sama suaminya sendiri, suaminya pasti kerasukan dan marah-marah. Sempat Tina ini dipukul juga gitu loh, ditampar pernah, ditendang pernah gitu loh, ketika Tina pengen melakukan hubungan intim. Nah, singkat cerita, Tina ini juga pernah memergoki suaminya. Waktu itu kurang lebih sekitar jam 11 siang. Jadi waktu itu hari Minggu. Dari pagi itu suaminya pergi, yang katanya dia mau main ke rumah temennya, yang katanya dia punya temen ya untuk nyari sambilan-sambilan lah buat nambah pemasukan gitu kan. Nah, kan tetapi karena emang perasaan Tina udah nggak enak sama suaminya sendiri, akhirnya jam 11 siang itu Tina nyari informasi di teman-teman kerja suaminya, terus di teman-teman yang lain. Itu dia nyari informasi tentang keberadaan suaminya hari itu di mana, dia perginya sama siapa, temennya yang mana, kayak gitu. Nah,
waktu naik motor gitu ya, tanpa sengaja Tina ini ngelihat suaminya. Jadi Adit waktu itu berboncengan naik motor sama si Budi itu. Nah, naik motor itu kayak mesra gitu loh. Mesra, dan si Budi ini sambil meluk gitu loh. Meluk dan pokoknya mirip sepasang kekasih lah. Intinya seperti itu. Nah, siang itu Tina ngelihat suaminya itu masuk ke salah satu hotel yang ada di daerah Tina sendiri. Karena emang udah muak gitu ya tentang perilaku suaminya itu. Akhirnya beberapa menit setelah itu Tina ini langsung bilang ke pegawai yang ada di hotel itu. Terus dia bilang kalau, "Mas, minta tolong tadi yang check in di hotel ini, yang pakai motor ini siapa ya namanya?" "Oh, ini Mbak, KTP-nya di sini." Nah, jadi di resepsionis itu ada KTP-nya si Adit. Waktu itu Tina sempat bilang, "Itu suamiku, Mas. Kok dia pergi sama laki-laki itu ngapain ya kok di kamar hotel?" Nah, dia juga kooperatif gitu ya, si pegawai hotelnya. "Oh ya udah, kalau emang penasaran dan kalau emang mbaknya ini suami dari orang yang check in di situ atau tamu yang ada di situ." Akhirnya pegawainya itu ngajak Tina buka pintu kamar yang emang itu dipesan sama si Adit. Ketika diketok-ketok pintunya gitu ya sama pegawai yang ada di sana, akhirnya betul Adit ini ada di kamar situ dan udah nggak pakai baju gitu loh, walaupun dia masih pakai celana pendek. Akan tetapi yang janggal, si temannya itu yang bernama Budi itu sudah nggak pakai busana sama sekali. Nah, melihat yang seperti itu, akhirnya Tina ya langsung lari gitu ya sambil nangis. Dia sangat kecewa dengan perlakuan suaminya itu. Nah, beberapa hari setelah itu Tina ini udah nggak baik gitu ya hubungannya. Jadi Tina itu lebih sering menghabiskan waktu di rumah ibunya. Jadi dia udah nggak ngurusin Adit waktu itu. Dan kurang lebih berjalan 1 bulan, Tina ini diminta untuk pulang lagi ke rumah gitu loh. Jadi Tina nggak boleh lagi tidur di rumah orang tuanya karena kamu sendiri itu sudah punya rumah di sini dan kamu hidup sama aku, kata Adit waktu itu. Setelah itu Tina juga ngerasa udah risih gitu loh ngelihat suaminya. Loh, ternyata suamiku homo. Dan 2 tahun setelah pernikahan dia nggak ngerasa suaminya aneh. Suaminya nampak suami pada umumnya gitu loh, normal, hubungan badan sering, dan itu sering dilakukan gitu loh, seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Tapi setelah pernikahan itu berjalan 2 tahun dan sudah 4 tahun berjalan, Tina ini nggak pernah dinafkahi batin sama suaminya sendiri. Nah, waktu itu sekitar jam 10 malam. Jadi Tina ini sengaja gitu ya mau memastikan. Jadi waktu itu sengaja bapak sama ibunya disuruh menginap di rumahnya Tina. Nah, sekitar jam 9 malam orang tuanya itu disuruh pura-pura tidur di kamar yang satunya, karena di rumahnya Tina itu ada 2 kamar. Disuruh pura-pura tidur dan kurang lebih jam 10 malam Tina ini pura-pura untuk mengajak suaminya berhubungan badan. Nah, lagi-lagi Adit ini memperlihatkan sikap yang gak wajar. Jadi Adit kayak kerasukan, sambil matanya melotot dan nunjuk-nunjuk, "Kamu siapa? Kamu siapa?" Seakan-akan Adit ini gak mengenali istrinya sendiri. Nah, karena emang suaranya keras gitu ya, bapak sama ibunya yang emang pura-pura tidur ya malam itu akhirnya keluar dari kamar dan ikut menyaksikan apa yang terjadi di kamarnya Tina. Nah, bapaknya Tina itu ngeliat emang, jadi di sudut kamarnya Tina itu ada sosok jin, bentuknya besar, ada kalau 3 meter. Jadi jin itu mukanya emang seram, rambutnya kayak rewo-rewo gitu dan matanya merah. Nah, melihat yang seperti itu, bapaknya langsung bilang, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu apatin."
Nah ibunya juga ngelihat sosok itu gitu. Tapi yang jadi aneh, Tina nggak ngelihat sosok itu gitu loh. Yang lihat cuma bapak sama ibunya Tina. Nah melihat yang seperti itu, akhirnya bapaknya karena emang anaknya sendiri gitu ya, si Tina ini seakan-akan mendapat perlakuan kasar gitu kan sama si Adit ini. Akhirnya Tina ini ditarik tangannya. Ya udah Tin, kamu diem di kamar yang sebelah. Coba aku tak ngomong ke suamimu dulu gitu loh. Nah, dirasa ketika Adit ini udah mulai sadar gitu ya, dia nggak kerasukan lagi. Akhirnya bapaknya Tina ini ngobrol sama si Adit. Jadi waktu itu di ruang tamu, Adit ini ditanya, loh, emang kamu ngapain Dit? Kamu kok memperlakukan istrimu seperti itu? Itu nggak baik, itu nggak bagus. Loh, emang aku kenapa sih Pak? Aku kan tidur. Jadi Adit ini seakan-akan nggak mengetahui apa yang barusan dialami. Nah akhirnya bapaknya ini saking nggak tahan gitu kan melihat perlakuan anak mantunya itu. Akhirnya ya udah gini aja Dit, bapak semuanya udah tahu tentang perilaku kamu. Jadi selama 4 tahun kamu nggak pernah ngasih nafkah batin ke Tina, dan itu sangat salah. Itu nggak ada gitu loh. Harusnya kamu menjadi seorang suami yang bisa jadi panutan sama anak dan istrimu. Waktu itu ya Adit cuma kayak gitu. Dia nggak paham apa sih maksud bapaknya marah-marah sama aku. Nah akhirnya bapaknya bilang kalau ya udah gini aja Dit, kamu punya ritual nggak? Kamu punya sebuah batu nggak? Nah ketika bapak mertuanya bilang seperti itu, Adit ini kaget. Loh, bapak kok tahu kalau aku punya batu? Bapak kok tahu kalau aku pernah ritual? Nah akhirnya bapaknya ini sambil marah gitu kan. Yaudah bawa sini Dit batunya, itu kayak apa bapak mau lihat. Coba batunya bapak bawa dulu, biar bapak yang nyimpan. Nah akhirnya setelah itu Adit ini ngambil batu itu karena mungkin saking takutnya gitu kan. Nggak pernah bapak mertuanya semarah itu gitu kan, karena sedikit takut gitu. Akhirnya batu itu diambil dan dikasihkan ke bapak mertuanya. Nah ketika udah dikasihkan gitu kan, bapaknya Tina ya sambil geleng-geleng gitu, astagfirullahaladzim, masya Allah, kenapa kamu bisa seperti ini Dit gitu. Adit ya nggak tahu apa-apa. Perasaan Adit waktu itu dia nggak ngelakuin hal-hal yang aneh gitu loh, nggak ada yang salah. Nah terus disaut lagi ibunya Tina waktu itu, karena memang di situ juga ada ibunya. Ibunya Tina bilang kalau terus temenmu yang namanya Budi itu siapa? Nah lagi-lagi Adit itu memperlihatkan sikap yang seakan-akan kaget gitu kan. Loh, ibu kok tahu kalau aku punya teman yang bernama Budi gitu kan. Nah waktu itu ibunya juga sambil marah gitu kan. Kamu pernah kepergok sama istrimu sendiri, kamu baru check in di hotel sama laki-laki yang bernama Budi. Emang kamu punya hubungan apa? Kok kamu udah nggak pernah kasih nafkah batin sama istrimu, akan tetapi kamu malah berhubungan sama sesama jenis. Nah waktu itu Adit ya takut, campur aduk lah istilahnya. Dia nggak bisa berkata apa-apa setelah ibunya bilang seperti itu. Nah singkat cerita, malam itu pun berlalu dan 3 hari setelah itu bapaknya Tina ini bilang ke Tina kalau, Tin, barusan aku dari rumahnya Pak Akbar. Pak Akbar bilang kalau iya, ini yang membuat suami kamu seakan-akan sering kerasukan, atau dia selalu kerasukan ketika kamu ajak berhubungan badan. Karena sosok jin yang ada di sini emang dia itu menyukai sesama jenis. Nah akhirnya Tina ya aduh gimana pak gitu kan. Akan tetapi yang jadi aneh, Adit ini nggak mau gitu loh. Waktu itu bapaknya sempat bilang ke Adit kalau, Mas Adit, batu ini dibuang aja ya, ini nggak bagus buat kamu. Nah Adit waktu itu bilang jangan pak, itu batuku, punya aku. Itu yang membuat aku terjauh dari atau dijauhkan dari mara bahaya. Waktu itu Adit bilang seperti itu. Nah karena emang bersikeras,
Adit juga setengah marah gitu ya ketika batunya mau dibuang. Akhirnya sama bapaknya ya udah dikasihkan lagi batu itu ke si Adit. Nah, 1 tahun setelah itu, jadi total itu 5 tahun, Tina ini nggak pernah dikasih nafkah batin sama suaminya. Dan hampir sering setiap malam ada gangguan-gangguan. Jadi intinya jam-jam habis maghrib, mau maghrib itu si Lia, anaknya Tina itu sering nangis, seakan-akan melihat ada sesuatu di dalam rumahnya. Nah, Tina pun sering melihat ada sosok hitam seperti yang dilihat bapak sama ibunya waktu melihat sosok itu di dalam kamarnya Tina. Nah, kurang lebih usia pernikahan 7 tahun, Tina ini selama 5 tahun dia nggak pernah dapat nafkah batin dari suaminya sendiri. Dan suaminya juga udah nggak bisa dikasih tahu, dia selalu berhubungan sama yang namanya Budi itu. Terus dia juga sering ritual-ritual yang semacam itu. Dan hampir tiap malam Tina juga sering diganggu. Begitu juga si Lia anaknya diganggu sosok jin yang emang itu dimiliki sama suaminya. Akhirnya di tahun 2016 lalu Tina memutuskan untuk berpisah sama suaminya. Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kisah yang dialami sama Tina ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.